Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 2, norma dan keadilan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu sub pokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian sub pokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan sub pokok bahasan yang terakhir yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas materi sub pokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan kepada sub pokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, memiliki kepentingan atau keinginan, juga memiliki tujuan hidup yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, bentrokan, dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka perlu dibuat aturan atau yang kita sebut dengan norma. Fungsi aturan atau norma di dalam masyarakat itu yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Artinya bahwa norma memuat aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Maksudnya bahwa norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang terakhir, sistem pengendalian sosial. Jadi fungsi norma dalam hal ini adalah tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pasti ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Main kelereng saja ada aturan mainnya, main sepak bola juga ada aturannya. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara juga diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita akan melihat ada 3 prinsip dasar hukum. Yang pertama adalah supremasi hukum atau supremacy of law. Kemudian yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau due process of law. Nah, dalam penjabaran selanjutnya, pada
setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri negara hukum. Ciri negara hukum yang pertama adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. Dan yang ketiga, legitimasi dalam arti hukum. Maksudnya bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Nah, oleh karena itu, norma hukum ini lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya. Karena nanti kalau melanggar maka diberikan sanksi yang tegas. Nah, norma hukum ini tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan tersebut. Nah, maka diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara yang berwenang menegakkan hukum tersebut. Yang pertama itu adalah polisi, yaitu sebagai lembaga penyidik, kemudian ada jaksa sebagai lembaga penuntut, dan yang ketiga adalah hakim sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum itu adalah yang pertama adalah fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum yang keduanya adalah sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, ini menurut pendapat Rumukoi dan Frans Maramis. Nah, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terjadinya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu daripada tujuan hukum itu sendiri, yaitu terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai yang harus terwujud dalam kehidupan bersama itu adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang berdasarkan atas hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, keadilan legalitas, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya secara timbal balik. Nah, ini pendapat menurut Kelan. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi
hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, maupun orang asing, wajib mentaati hukum. Nah, dengan demikian maka norma hukum berlaku adil bagi semua orang atau bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan juga sekaligus merupakan mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjatuhan hukum bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dalam masyarakat, sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupannya. Dijatuhkannya hukum secara alamiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan. Yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Kemudian yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan kesalahan lagi yang membahayakan orang lain. Nah, ini menurut pendapat Jimli Asidiki, yaitu mantan Ketua MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam hukum pidana, hukum itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Itu namanya hukuman pokok. Di samping hukuman pokok ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu seperti tidak dibolehkan memasuki partai politik, tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, atau dicabut hak-hak politiknya. Kemudian perampasan barang-barang tertentu. Jadi barang-barang ini yang dianggap atau yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan, dan juga ada pengumuman putusan hakim. Ini sesuai dengan pasal 10 KUHP. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi dapat juga mencakup pada hukum perdata dan hukum tata negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya ini berupa ganti rugi. Kemudian di dalam hukum tata negara, sanksi hukumannya itu adalah berupa pencabutan atau pemecatan dari jabatan, atau bisa juga skorsing terhadap seorang pegawai negeri sipil, atau pencabutan izin usaha, kemudian pencabutan izin mengemudi kalau yang pelanggarnya adalah pengemudi, atau pencabutan izin terbit, dan lain sebagainya. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, membahas materi bab 2 kelas 7 sub pokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sub pokok bahasan C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.